Pernahkah kamu menemukan kata sifat yang mirip dengan kata kerja atau verb? Atau jangan-jangan kamu belum tahu bahwa ada kata kerja yang fungsinya bisa sebagai kata sifat? Seperti bored and boring, interested and interesting, tired and tiring. Tahukah kamu bahwa semua kata-kata ini adalah kata sifat, bukan kata kerja? Banyak yang bingung dan banyak yang tidak menyadari kata sifat satu ini, padahal sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Penasaran gimana penggunaannya dalam kalimat? Cukup tonton video ini ya. Are you ready? Yes! Oh ya, ngomong-ngomong, kita sudah bahas adjektif dari pengertiannya, macam-macamnya, hingga adjective order atau urutan kata sifat. Kamu bisa cek bagi yang belum nonton ya, karena sangat detail di channel Hello English with Fiza, channel yang membahas belajar bahasa Inggris untuk pemula dan runut dari awal. Dan hari ini kita lanjut membahas kata sifat yang akhirannya ed dan ing. Supaya lebih jelas, kita akan membahasnya mulai dari pengertiannya, perbedaan adjektif ed dan ing, kesalahan umum menggunakan adjektif ed dan ing, hingga practice time. Kita mulai dari pengertiannya. Sebenarnya, adjektif yang akhiran ed dan ing ini disebut participle adjective. Apa itu? Participle adjective adalah adjektif atau kata sifat yang kata dasarnya berasal dari kata kerja participle, yaitu kata kerja yang memiliki akhiran ing atau ed. Jadi, kata sifat ini diambil dari kata kerja. Dengan penambahan akhiran ed atau ing, dia berubah menjadi kata sifat. Nah, inilah daftar kata sifat ed dan ing yang umum digunakan. Namun, kamu perlu ingat, tidak semua kata kerja bisa dikatakan kata sifat, karena yang hanya melibatkan emosi atau perasaan saja yang bisa. Maksudnya gimana? Agar lebih jelas, yuk kita masuk ke pembahasan nomor 2, yaitu perbedaan adjektif ed dan ing. Kita lihat yang perbedaan 1. Adjektif ed adalah kata sifat yang menggambarkan sebuah perasaan, sedangkan adjektif ing adalah kata sifat yang menimbulkan perasaan, atau yang menyebabkan perasaan itu sendiri. Nah, dari pengertian tadi sudah jelas ya, bahwa kata sifat ini melibatkan emosi atau perasaan, baik itu akhiran ed maupun akhiran ing. Kita lihat contoh. Laura feels annoyed because the mosquitoes is annoying. Annoyed adalah kata sifat yang berakhiran ed, yang berarti kesal, sebel. Seperti kita tahu, adjektif atau kata sifat menjelaskan noun atau kata benda. Siapa yang kesal di sini? Ya, Laura. Kesal di sini menjelaskan gambaran perasaan si Laura. Jadi beda ya dengan kata kerja, karena kata kerja menjelaskan tindakan atau suatu aktivitas, bukan perasaan. Lalu ada kata sifat akhiran ing, yaitu annoying. Nah, ketika mendapat akhiran ing, annoy menjadi annoying, artinya pun berubah. Dia mendapat imbuhan me dan kan, menjadi menyebalkan. Dan secara makna jelas berbeda dengan annoy tadi. Annoying atau menyebalkan di sini menjelaskan si nyamuk yang membuat kesal atau penyebab kesal si Laura. Oke? Kita lihat contoh lagi. Roy is confused because the lesson is so confusing. Confused adalah kata sifat yang berakhiran ed, yang berarti bingung. Bingung adalah gambaran perasaan si Roy. Dan di sini ada kata sifat akhiran ing, yaitu confusing. Ketika akhirannya ing, artinya pun berubah menjadi membingungkan. Confusing atau membingungkan di sini menjelaskan the lesson atau si pelajarannya, bahwa pelajarannya membingungkan atau membuat bingung si Roy. Oh ya, bolehkah kamu bilang the lesson is confused, yang artinya pelajaran itu bingung? Tidaklah ya, gimana pelajaran itu bisa bingung? Untuk jelasnya, kita lanjut ke perbedaan yang kedua. Adjektif ed hanya dapat digunakan untuk orang dan hewan. Kenapa? Seperti yang kita ketahui, pengertian dari adjektif ed tadi, dia kan kata sifat yang menggambarkan perasaan. Nah, yang punya perasaan siapa? Ya makhluk hidup, yaitu manusia dan hewan. Kalau tumbuhan gimana kak? Kan juga makhluk hidup. Iya juga sih, tapi tumbuhan kan tidak memiliki ekspresi untuk melihatkan perasaannya, jadi nggak masuk kategori ya. Oh iya ya, hehe. Kita lihat contoh untuk hewan. My cat is very excited to see you.
Kata sifat excited atau senang adalah perasaan si kucing. Gimana kita tahu kalau dia senang? Dia kan hewan, gak bisa ngomong. Nah, kita bisa lihat dari ekspresinya dong. Cara dia bertingkah, menggerakkan ekornya, ngejar kita pas nampak kita, apalagi kalau dikasih makan. Oke. Nah, contoh lain untuk hewan, his dog seems tired. Kata sifat tired atau lelah adalah perasaan si anjing. Ya, biasanya kalau lelah kan seekor anjing kayak lemes, lalu tidur, atau ekspresi yang berkaitan dengan itu. Jadi, adjektif id ini bisa digunakan untuk hewan ya. Kalau benda mati tidak bisa. Sekarang kita lihat contoh adjektif id untuk manusia. My brother was very surprised when he got an ugly cake for his birthday. Surprised yang artinya terkejut adalah kata sifat. Ia menggambarkan perasaan si adik. Jadi adikku merasa terkejut. Gak tahu juga nih, terkejutnya lebih ke senang dapat ugly cake yang lagi viral sekarang atau kecewa karena kuenya jelek. Hehe, kalau kamu gimana nih perasaannya kalau dapat ugly cake di hari ulang tahun kamu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa gunain adjektif id-nya. Misalnya, I was disappointed, I was shocked, dan lain-lain. Bebas. Sekarang kita lihat yang adjektif ing. Nah, beda dengan adjektif id yang hanya bisa untuk orang dan hewan, akhiran ing ini malah bisa untuk semuanya. Maksudnya semua kata benda ya. Kan kata benda terdiri dari orang, hewan, barang, atau benda, situasi, dan lain-lain. Karena adjektif ing ini kan yang menyebabkan perasaan, bukan yang merasakan, jadi bisa untuk semuanya. Kita lihat yang pertama, contoh untuk orang. My uncle is so embarrassing. Pamanku memalukan. Embarrassing atau memalukan menjelaskan si my uncle. Jadi ia penyebab rasa malu itu. Di sini ia goyang TikTok di tempat umum. Hehe. Kalau paman kamu seperti itu, kamu malu juga nggak sih? Lanjut kita lihat contoh untuk hewan. The penguin is very entertaining. Penguinnya sangat menghibur. Entertaining atau menghibur menjelaskan si penguinnya. Di sini ia loncat-loncat dan membuat orang terhibur. Lanjut kita lihat contoh untuk benda mati. The book was interesting. I cannot stop reading it. Interesting atau menarik menjelaskan si bukunya. Saking menariknya, si pembaca nggak bisa berhenti untuk bacanya. Lalu contoh berikutnya untuk situasi. It was very exciting holiday. Exciting adalah kata sifat yang artinya menyenangkan, dan di sini ia menjelaskan holiday atau liburan, jadi liburan yang menyebabkan perasaan menyenangkan. Nah, gimana? Jelaskan perbedaannya antara adjektif dan ing tadi? Yang mana adjektif id hanya bisa digunakan untuk hewan dan orang saja, dan adjektif ing bisa digunakan untuk semuanya. Jadi jangan sampai tertukar ya, oke? Lanjut kita membahas kesalahan umum dalam menggunakan kata sifat id dan ing. Banyak sekali yang bingung mengenai kata sifat ini, dan kesalahan ini banyak sekali terjadi pada adjektif ing. Karena ia nggak sadar kalau kata ini adalah kata sifat. Dia menyangka kalau ini kata kerja yang pakai akhiran ing. Nah, akhiran kata kerja yang pakai akhiran ing ini, contohnya seperti tenses present continuous. Present continuous tense adalah kalimat yang menunjukkan suatu tindakan atau peristiwa yang sedang berlangsung atau terjadi sekarang. Kita lihat contoh kalimatnya. I am reading a book. Saya sedang membaca buku. Ada kata kerja read atau membaca. Ketika ditambah ing, jadi maknanya sedang membaca. Nah, perhatikan di sini. Di awal tadi kan sudah disebutkan, tidak semua kata kerja bisa menjadi kata sifat. Nah, ini dia contohnya. Di sini, reading berasal dari kata kerja read atau baca. Di sini fungsinya adalah kata kerja, bukan kata sifat. Kenapa? Karena sudah disebutkan tadi ya, yang hanya melibatkan perasaan saja. Kalau baca itu lebih ke tindakan atau suatu aktivitas. Jadi bukan perasaan gitu. Kembali ke topik kita tadi, jadi I am reading a book, artinya kan saya sedang membaca buku. Nah, ketika dia sedang merasa bosan, dia juga tambahkan ing di belakang, menjadi I am boring nih. Nah, maksud hati bilang saya sedang bosan, padahal bukan itu maknanya. I'm boring itu ya saya membosankan. Hehe. Hayo ngaku siapa yang sering buat kalimat ini. Pasti yang nggak tahu adjektif ing bakal bilang I'm boring. Kalimat ini menjelaskan bahwa kamu dong yang bikin bosan. Jadi gimana nih kalau kamu mau bilang saya bosan, kita gunakan apa? Siapa yang tahu?
Yap, benar sekali, kita gunakan yang akhiran ed, yaitu I am bored, yang artinya saya bosan, atau artinya juga bisa saya sedang bosan atau lagi bosan, and it's okay. Ingat lagi, kalau akhiran ed adalah kata sifat yang menggambarkan sebuah perasaan, sedangkan adjective ing adalah kata sifat yang menimbulkan perasaan atau yang menyebabkan perasaan itu sendiri. Aku boring nih. Bored, bukan boring. Ya ampun, kamu ini. Terus ada lagi contoh kesalahan yang lain. Misalnya maksud hati mau bilang, saya sedang tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Coba tebak, apakah I am interested in learning English atau I am interested in learning English? Nah, sampai di sini, kalau kamu paham, kamu bakal milih interested. Karena interested itu artinya tertarik, atau sedang tertarik bisa juga. Sedangkan interesting artinya menarik, jadi bukan adjektif yang tepat ya. Karena kalau I'm interested in learning English, artinya saya menarik dalam belajar bahasa Inggris. Jadi kalimatnya agak lucu ya, hehe. Satu lagi, kalau kalimatnya saya sedang lelah. I am exhausting atau I am exhausted. Ya, yang benar adalah I am exhausted. Exhausted yang artinya lelah atau sedang lelah. Sedangkan exhausting artinya melelahkan. Jadi kalau I'm exhausting, ya saya melelahkan dong. Jadi kalimat ini tidak tepat. Baiklah, kita sudah selesai membahas kata sifat ed dan ing. Sekarang saatnya practice time. Yuk tes kemampuan kamu, akan ada 10 soal. Kalau berani lewatin 10 soal ini dan betul semuanya, itu artinya kamu sudah benar-benar paham tentang penggunaan adjektif ed dan ing ini untuk selama-lamanya. Untuk selamanya? Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lama-lama-lamanya? Untuk selama-lama-lama-lama-lama-lamanya. Untuk selamanya, lama-lama-lama-lama-lama-lama-lamanya? Untuk selama-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 lama. Are you ready? Yes. Question number 1. My mother was when she saw a snake in the house yard, frightened or frightening? The answer is ya, frightened, yang artinya ketakutan atau merasa takut. My mother was frightened when she saw a snake in the house yard. Ibuku ketakutan ketika melihat ular di halaman rumah. Kalau kamu takut juga nggak sih lihat ular? Komen di kolom komentar ya. Nah, frightening artinya menakutkan. Jadi kalimatnya tidak tepat. Ingat lagi penjelasan di awal kalau adjektif ed sudah pasti yang merasakan, sedangkan adjektif ing yang menyebabkan perasaan. Tanpa kamu tahu artinya, kamu bisa memilih jawaban yang benar kok dengan mengingat hal yang simpel tadi. Oh ya, kalau kamu mau bilang ularnya menakutkan, kamu bisa bilang gini, the snake was frightening. Itu bisa, oke? Next question number 2. I saw an sunset yesterday. Amazed or amazing? The answer is amazing, yang artinya bisa menakjubkan, mengagumkan. I saw an amazing sunset yesterday. Aku melihat matahari terbenam yang menakjubkan kemarin. Kalau amazed artinya takjub atau kagum, jadi tidak tepat. Kalau kamu mau gunain amazed juga, kamu bisa bilang I was amazed. Aku yang takjub atau aku kagum. Itu bisa, oke? Lanjut question number 3. I think the ugly cake is I don't like it. Disgusted or disgusting? The answer is ya, disgusting, yang artinya menjijikkan. I think the ugly cake is disgusting. I don't like it. Aku rasa ugly cake atau kue yang jelek itu menjijikkan lah, aku nggak suka. Perhatikan, disgusting menjelaskan ugly cake. Nah, kata kuncinya di sini, yaitu pada ugly cake. Seandainya kamu tidak tahu apa arti disgusted dan disgusting, kamu tetap bisa menjawab dengan benar loh.
Karena kuncinya kalau dalam kalimat ini adalah di ugly cake-nya, yang mana benda mati. Jadi dia tidak bisa untuk kata sifat akhiran ed. Jadi pasti hanya untuk adjektif akhiran ing. Sedangkan disgusted artinya jijik. Jadi perasaan jijik ya. Kalau kamu bilang I think the ugly cake is disgusted, artinya aku rasa ugly cake itu merasa jijik. Lah bagaimana caranya sebuah kue merasa jijik kan? Ada-ada saja. Jadi tidak tepat. Mengerti ya? Tapi kalau kamu bilang aku jijik dengan ugly cake ini, kamu bisa bilang I am disgusted with this ugly cake. Itu baru bisa. Seperti itu. Jelas ya? Jelas dong. Lanjut question number 4. Rayhan gets so in math class. Frustrated or frustrating? The answer is ya, frustrated, yang artinya frustasi atau perasaan yang tidak enak lah ya, seperti gagal, tidak mampu, kecewa, bingung, campur aduk. Jadi, Rayhan gets so frustrated in math class artinya Rayhan menjadi frustasi di kelas matematika. Kalau frustrating artinya membuat frustasi, jadi tidak tepat ya. Lanjut, question number 5. Dini went to spa yesterday and she still feels today. Relaxed or relaxing? Ya, relaxed. Jadi Dini went to spa yesterday and she still feels relaxed today. Artinya Dini pergi ke spa kemarin dan dia masih merasa relax atau merasa tenang dan nyaman sampai hari ini. Kalau relaxing artinya yang menenangkan, membuat nyaman. Spa is relaxing. Spa itu menenangkan atau membuat nyaman. Nah, itu bisa. Lanjut question number 6. Many people were after eating in this restaurant. Satisfied or satisfying? The answer is ya, satisfied. Satisfied artinya puas ya. Jadi many people were satisfied after eating in this restaurant artinya banyak orang yang puas setelah makan di restoran ini. Kalau satisfying artinya yang memuaskan. Jadi tidak tepat kalau kamu pilih ini. Tapi kalau kamu bilang the restaurant is satisfying, restorannya memuaskan, itu bisa. Tapi kalau satisfied, the restaurant is satisfied, artinya restorannya yang puas. Lah mana bisa ya restoran itu puas? Makanya yang adjektif ed di belakangnya itu hanya untuk makhluk hidup yang ada mempunyai perasaan, yaitu untuk manusia dan hewan saja. Lanjut question number 7. The movie is not and I'm not interested, interesting, or interesting, interested? The answer is ya, interesting and interested. Jadi interesting dulu ya, baru interested, yang artinya menarik dan tertarik. Jadi the movie is not interesting and I'm not interested. Filmnya tidak menarik dan aku tidak tertarik. Di sini kamu bisa lihat kata kuncinya ada pada kata movie, yaitu film, yang berarti kamu bisa pilih adjektif ing. Lanjut, number 8. The results of my exam was very, and I was so, surprised, surprising, or surprising surprise? The answer is surprising, surprised, yang artinya mengejutkan dan terkejut. Jadi, the results of my exam was very surprising and I was so surprised, artinya hasil ujianku sangat mengejutkan dan aku sangat terkejut. Jangan terbalik ya, karena kalau terbalik kalimatnya akan seperti ini. Hasil ujianku sangat terkejut dan aku sangat mengejutkan. Jadi, bakalan lucu ya. Next question number 9. I am with my decision. All decisions are disappointed, disappointing, or disappointing, disappointed. The answer is
Ya, disappointed, disappointing, yang artinya kecewa dan mengecewakan. Jadi, I'm disappointed with my decisions. Aku kecewa dengan keputusanku. Semua keputusanku itu mengecewakan. Jangan kebalik ya. Ingat saja kalau adjektif ed di belakangnya untuk orang dan hewan. Jadi nggak bisa kalau kamu bilang my decisions are disappointed, nanti artinya keputusanku kecewa. Kan lucu ya, hehe. Nah, terakhir number 10. Many students are because the dance is very confused, confusing, or confusing, confused. The answer is ya, confused, confusing, yang artinya bingung dan membingungkan. Jadi, many students are confused because the dance is very confusing. Yang artinya banyak siswa yang bingung karena tariannya sangat membingungkan. Jelas ya, kalau akhiran ed pasti mengacu ke orang dan hewan, dan di sini ada students yang berarti untuk orang. Dan kalau adjektif ing bisa untuk semuanya. Dan karena di sini ada dance atau tarian yang berarti kita gunakan adjektif ing, karena kalau adjektif ed tidak bisa. Kata tarian kan bukan makhluk hidup. Nah, itu dia tadi 10 soal praktisnya. Gimana? Betul semua kan? Kalau masih ada yang salah, harus ulang lagi nih, tonton videonya dari awal ya. Baiklah, itu dia tadi penjelasan semua tentang adjektif ed dan ing. Jadi nggak ada cerita terbalik lagi ya bikin kalimatnya. Tungguin video berikutnya, cukup sampai di sini dulu. Seperti biasa ada quotes yang bagus, kali ini dari Gary Keller. Life is a question, and how we live it is the answer. Yang artinya, hidup adalah sebuah pertanyaan, dan bagaimana kita hidup itu adalah jawabannya. Semoga bermanfaat, semangat belajar bahasa Inggrisnya. Thank you for watching, and bye-bye.